Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan mengerjakan sebuah game yang dimana logika kalian yang akan sering digunakan. Kita mulai dari sini ya. Di sini di Excel yang sudah saya upload di Google Classroom itu terdiri beberapa tabel dari mulai nomor 1, 2, 3, dan 4. Oh, jadi ada 5. Nah, nomor 1 ini saya akan mendemonstrasikannya. Jadi, ketika kalian bikin, ini kan ada 4 ya, ada baris, ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ketika kalian masukin inputannya 4, maka dia akan menghasilkan baris dan kolom sebanyak 4. Contohnya gini. Masukkan nilai 4. Nilai n-nya itu adalah 4. Jadi saya bikin 1, 2, 3, dan 4. Dan kolomnya pun ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Tapi kalau misalnya saya buat dia jadi n-nya sama dengan 9, maka pastinya dia akan membuat baris sebanyak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kolomnya pun ada 9. Nah, tapi yang bikin tricky di sini itu adalah kalian harus membentuk sebuah bangunan yang bentuknya seperti segitiga sama sisi, sama kaki ya. Gitu. Jadi yang berubah itu adalah n-nya, baris dan kolomnya, tapi tetap bentuknya itu sama. Kalau misalnya kita akan convert ini ke sebuah bilangan, yang ini adalah baris, koma, kolom. Baris itu adalah bagian sini dan kolom itu adalah bagian sini. Nah, misalnya di baris ini kan, ini barisnya 0, kolomnya juga 0. Di sini barisnya 1, di sini kolomnya 0. Kenapa yang bagian sini saya nggak blok kuning? Karena kita nggak pakai barisan sini. Kita cuma mau bikin pola yang ada di blok warna kuning ini. Nah, setelah kita identify baris koma kolomnya dari berupa angka, kalian lihat apakah nilai baris itu lebih besar daripada si kolomnya. Kita akan cari polanya nih. 0,0 barisnya itu ya dia lebih besar. Baris tetap lebih besar sama dengan 0. Ini 1,0 baris lebih besar daripada 0. 2 dan seterusnya. Jadi baris itu kalau dilihat dari sini mempunyai kesamaan pola lebih besar sama dengan dari kolom. Nah, jadi matematikanya itu, polanya itu adalah baris lebih besar sama dengan kolom untuk nomor pertama. Nah, gimana kita tuangin dalam bentuk codingan ya? Ini INTN ini adalah banyaknya baris dan kolom yang akan kita masukkan. Misalnya 4. Misalnya tadi di sini itu adalah kita masukin 4. Nah, tapi di sini kita akan bikin dia jadi otomatis. Kita nggak akan nulis dia n sama dengan 4. Nggak gitu, jadi kita akan otomatis, nggak manual. Pakainya itu adalah scanner. Nah, library scanner ini bisa kita
gunakan untuk menginput nilai. Seperti biasa, yang pertama kita deklarasiin variabelnya. Saya gunain variabel n. Terus karena kita menggunakan library scanner, maka kita harus membuat ini sintaks yang ada di sini. Ini wajib. Lalu kita akan masukkan outputnya. Output yang tadi kita input ini print biasa. Di sini si variabel nilai yang tadi kita input itu akan dieksekusi di bagian sini. Dia akan membacanya. Lalu ini adalah menampilkan hasil n yang kita input tadi. Kalau yang ini sebenarnya opsional, mau kalian tulis apa enggak. Nah, tapi yang paling utama itu adalah di logikanya. Kalian harus pahami yang bagian sini. Yang tadi saya bilang, untuk baris itu kan dimulai dari 0. Row-nya dimulai dari 0 dan kolomnya pun dimulai dari 0. Terus kita lihat lagi, baris lebih kecil daripada n. Misalnya n-nya itu adalah 4. Berarti barisnya itu nggak boleh lebih dari 4. Coba kita lihat di sini, apakah barisnya ada yang 4? Nggak ada kan? Jadi lebih kecil daripada 4. Ya, berarti maksimal itu adalah 3. Makanya di sini saya tulis baris lebih kecil daripada n. Terus di sini adalah baris plus. Nah, di sini pun sama. Yang untuk bagian kolom itu adalah kolomnya dimulai dari 0 dan kolom itu lebih kecil daripada n. Nah, yang di sini jika kolom lebih besar daripada jika baris lebih besar daripada kolom, maka dia akan mengisinya bintang. Jika dia barisnya lebih besar daripada kolom, artinya yang kita blok kuning ini, maka dia akan diisinya dengan bintang kayak gini. Tapi kalau misalnya selain dari itu apa aja yang ada di warna putih ini? Tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, itu akan diisinya kosongin aja. Makanya di sini saya tulis yang lainnya itu dikosongin aja. Seperti itu. Kita lihat hasilnya, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti itu. Dan tantangannya, challenge-nya buat kalian, kemarin kan Nisa yang udah berhasil memecahkan soal dari saya, codingannya. Nah, sekarang siapa yang bisa memecahkan teka-teki logika ini? Kalian gak mesti ikut ulangan, dan ulangan kalian tuh akan saya kasih nilai 100. Jadi siapa yang paling banyak mengerjakannya, misalnya Rizky bisa ngerjain sampai sini ketiga, kalau yang satu ketiga kan ya, tuh 2, 3. Dan sementara misalnya ada Alfi, dia bisa ngerjain sampai 4. Berarti yang mendapatkan berarti yang pemenangnya itu adalah Alfi, karena dia bisa ngerjain yang paling terbanyak. Oke deh, semoga beruntung. Jangan lupa makan, karena ini gak boleh ngerjainnya sambil lapar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.